sehat nih, jelas sehat. Mangga Bu Hesti. Ini Miss ya? Mangga Bu Hesti. Jadi gini Miss, rencananya ada sesi coaching nih sama Bu Dina hari ini jam 1. Kira-kira Miss ada waktu luang nggak Miss? Boleh Bu Hesti. Udah pernah belum coaching Bu Dina ya? Saya belum pernah sih kebetulan karena kita beda sekolah ya Miss, jadi belum sama sekali coaching. Nah, betul. Terus rencana coachingnya gimana tuh Bu Hesti? Jadi rencananya Bu Dina itu punya permasalahan di kelas Miss. Nah rencananya kita gali aja apa mencari solusi lah terkait permasalahan Bu Dina itu gitu Miss ya. Oh gitu, siap. Bu Hesti udah punya rubrik penilaiannya belum ya? Ada ini Miss, saya bawa rubriknya. Oh, sudah siapkan kurang lebih seperti ini Miss ya. Nanti saya akan catat nih terkait apa aja yang temuan permasalahan dari Bu Dina, boleh saya identifikasi, lalu kita mungkin lihat rencana aksi yang akan Bu Dina sampaikan mungkin begitu Miss. Oh iya siap. Coba saya lihat dulu ya. Terus kompetensi apa yang akan Bu Hesti ambil dari sini ya? Mungkin saya di antara 3 kompetensi saya mungkin lebih ke mendengar aktif aja Miss. Oh gitu, bagus. Terus indikator pencapaian pengembangan kompetensinya mana ya? Mungkin saya lebih nantinya saya fokus ya, mampu fokus untuk memahami apa yang coach sampaikan sama memaknai mungkin yang misalnya di balik apa yang coach sampaikan ya. Oh gitu, bagus sih ini ya. Udah bagus banget apa yang Bu Hesti udah buat ya. Alhamdulillah Bu Hesti juga udah memahami rubrik yang ada di sini. Semoga coaching Bu Hesti lancar ya sama Bu Dina. Semoga berjalan lancar besok. Amin. Terima kasih Miss ya dukungannya supportnya. Terus Bu Hesti. Sampai mohon Miss. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ibu sudah menunggu saya ya. Gimana sebelumnya Bu? Saya ingin berkonsultasi, sebenarnya ingin berbagi Bu tentang masalah yang sedang saya hadapi Bu. Kira-kira Ibu ada waktu luang tidak? Alhamdulillah ada Bu Dina, kebetulan saya udah selesai makan siang, udah selesai sholat. Tentang apa itu Bu Dina kira-kira? Alhamdulillah kalau begitu Bu. Sebenarnya ini ada kaitannya dengan kegiatan belajar saya Bu. Jadi ada beberapa siswa di kelas saya itu kalau belajar itu pasti selalu main HP, main game gitu Bu. Jadi saya ingin bertanya bagaimana untuk membuat mereka tidak bermain HP lagi di dalam pembelajaran. Berarti fokus pembicaraan kita hari ini untuk membicarakan solusi ya Bu Dina ya terkait permasalahan yang Bu Dina temui di kelas ya. Oke, baik. Langsung saja kita mulai ya Bu Dina ya. Mungkin dari skala 1 sampai 10 kira-kira permasalahan yang Bu Dina temui di kelas itu sudah mencapai apa berapa? Ya kalau dilihat sih banyak ya Bu yang main game tuh ya Bu ya, dari 30 siswa itu mungkin sekitar 10 anak lah Bu ya yang aktif main game. Ketika sedang menjelaskan biasanya mereka main game. Nah mungkin sekitar skalanya tuh sekitar 6 lah Bu. Oh baik. Sama ya kita masalahnya banyak ditemui di sekolah-sekolah lain termasuk di sekolah saya juga Bu Dina. Bu Dina sementara ini langkah apa yang sudah Bu Dina lakukan di kelas Bu Dina? Ya sebenarnya saya sudah berusaha untuk memanggil orang tuanya dan menghubunginya lewat handphone ya, lewat WhatsApp. Jadi saya minta biar anaknya diperhatikan supaya tidak bermain game di pelajaran saya. Dan saya juga sudah bertemu dengan dan berkonsultasi dengan guru BK juga. Ya namun masih belum maksimal Bu, artinya belum ada perubahan signifikan pada diri siswa Bu. Jadi langkah-langkah sudah Bu Dina lakukan, hanya mungkin menemui hambatan. Kira-kira hambatan apa nih Bu Dina yang paling besar yang membuat permasalahan ini mungkin agak sedikit berlarut-larut dan tidak terselesaikan? Ya Bu, hambatan yang saya katakan yaitu tadi anak-anak itu seolah-olah tidak merasa itu mengganggu gitu kan. Mereka mendengarkan atau mereka mendengarkan musik atau bermain game itu tidak mengganggu siapapun. Mereka tidak ada kesadaran bahwa game itu mengganggu konsentrasi. Jadi hambatan saya ya pada kesadaran anak itu masih kurang sekali Bu. Saya paham ya, jadi kesadaran anak masih kurang ya Bu Dina ya. Nah kira-kira Bu Dina rencana apa nih berikutnya, langkah konkret apa yang Bu Dina lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Berikutnya sudah Bu Dina lakukan seperti apa? Ya tentu saja saya berencana untuk melakukan segitiga restitusi Bu. Pertama sudah saya lakukan tapi belum maksimal. Nanti saya akan lakukan lagi Bu dan melakukan evaluasi. Kemudian saya juga akan bekerja sama dengan orang tua di rumah supaya mereka
waktunya Bu Dina sudah tentukan 1 bulan ya Bu Dina ya? Dan 1 bulan lalu maksimal 2 bulan. Bagaimana Bu Dina mengukur keberhasilannya Bu Dina? Ya, kalau kita lihat dari kemasan tentunya dari sikap siswa yang berubah ya di kelas ya. Mudah-mudahan tindakan tersebut menghasilkan perubahan pada diri siswa. Saya pikir indikatornya adalah mereka lagi fokus pada game. Masya Allah Bu Dina, luar biasa sekali. Baik Bu Dina, gini, dalam setiap rencana pasti ada tantangan ya Bu Dina, pasti ada hambatannya. Nah, bagaimana Bu Dina mengatasi itu atau adakah solusi alternatif lain nih Bu Dina yang Bu Dina mungkin sudah rancang di balik itu apa selain yang tadi Bu Dina sudah sampaikan? Alternatif lainnya tentu saja saya pikir dari strategi pembelajaran ya Bu. Kalau strategi pembelajaran yang menarik, banyak ice breaking, mungkin anak tidak terlalu banyak fokus pada HP gitu. Dan ini yang paling bisa berat menurut saya karena mereka sudah di kelas 12. Materi pelajarannya tentu saja lebih padat ya dan lebih sulit. Paham ya, karena saya juga mau kelas 12 Bu Dina kebetulan tahun ini. Nah Bu Dina, bagaimana nih Bu Dina menjaga komitmen ini? Tadi berbagai rencana Bu Dina sudah rancang ya, sudah tentukan juga alternatif solusi. Kira-kira untuk menjaga komitmen ini bagaimana Bu Dina? Saya tetap akan membuat schedule, membuat pendampingan intinya, dan tentu saja saya akan terus berkonsultasi kepada ibu dan follow up ya Bu ya. Follow up terus minta bimbingan, mudah-mudahan ibu tidak bosan ya Bu. Saya Insya Allah, jadi kita sama-sama diskusi ya, berbagi pengalaman saja nantinya mungkin lebih ke depannya begitu. Baik Bu Din, kira-kira selain orang-orang di samping siswanya, orang tua, siapa lagi yang perlu dilibatkan nih untuk melancarkan rencana aksi yang sudah Bu Dina rancang? yang asli kan tentu saja ada guru ya, guru BK ya, sebenarnya atau kalau memang masalahnya sudah atau belum teratasi, saya akan coba berbicara dengan wakasen, siswa, kurikulum itu yang sudah paling maksimal. Oke Bu Dina, Masya Allah, mudah-mudahan segala rencana Bu Dina yang sudah sangat baik ini bisa berjalan dengan lancar ya Bu Din ya. Nah, kira-kira tindak lanjutnya apa Bu Din setelah sesi coaching ini Bu Din? Ya, saya akan mengomong dulu dengan ibu mencatat evaluasinya, kelebihan dan kekurangannya apa. Oke, baik Bu Dina, sekali lagi saya doakan lancar, kemudian permasalahan di kelas terselesaikan dengan baik ya Bu Dina ya. Ada perubahan positif, saya yakin sekali Bu Dina bisa menyelesaikan itu semua dengan baik. Terima kasih Bu. Saya pamit ya Bu ya. Itu benar. Bagaimana Bu Dina? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Besti gimana tadi udah coaching sama Bu Dina? Ya Miss, alhamdulillah tadi coachingnya berjalan lancar. Coach juga alhamdulillah menyampaikan rencana-rencana aksinya dengan baik untuk mengatasi permasalahannya Miss. Alhamdulillah, tadi sih kan saya merhatiinnya di sini ya, tapi kayaknya Bu Esti pada saat mengajukan pertanyaan ke Bu Dina tuh kayaknya suara apa namanya terlalu kecepatan gitu. Kalau kata aku mah ya jangan terlalu pada saat Bu Esti mengajukan pertanyaan ke Bu Dina tuh kalau bisa tuh ritmenya jangan terlalu cepet Bu Esti. Oh gitu, siap Miss. Terima kasih ya Miss. Tapi kalau selainnya itu sih udah bagus, sudah lancar. Apa namanya? Kayaknya juga Bu Dina responnya juga bagus seperti itu. Ya, terima kasih Miss ya, umpan baliknya sangat positif. Mudah-mudahan jadi bahan kebaikan saya ke depannya Miss ya, Ya, untuk semangat datang terus. coaching berikutnya. Iya Miss. Alhamdulillah. Mohon Bu Esti semangat terus ya. Saya yang makasih banget Miss, semua Miss atas waktunya. Amin, terima kasih. Bisa sebentar Miss. Mohon, enggak. Assalamualaikum Miss. Waalaikumsalam Bu Esti. Bu Dina juga. Bu Dina izin ya Miss. Bu Dina. Enggak, mangga duduk Bu Esti. Kenapa Bu Esti, ada yang bisa dibantu? Ini saya sesuai sama yang baru Miss. Saya lagi pengen ngobrol aja nih sama Miss. Mudah-mudahan ada solusi yang saya dapatkan terkait permasalahan siswa saya Miss. Saya kan aja kelas 12 sekarang. Nah di dalam kelas itu memang banyak sekali anak yang kurang fokus dalam belajar itu mungkin. Oh gitu. Apa permasalahannya apa ya? Ya mungkin banyak hal yang bisa kalau saya lihat sih faktornya dari mulai anak-anak saya tanya tuh ada yang begadang semalaman, kemudian ada juga yang memang kondisinya mereka bantu orang tuanya berjualan sehingga akhirnya dalam tetap di sekolah tuh kecapean dan kondisinya kurang fokus. Kemudian biasa ketergantungan anak-anak pada handphone, akhirnya mereka nggak fokus untuk belajar. Ya, permasalahannya macam-macam Bu Esti ya. Terus dari permasalahan itu apa yang sudah Ibu lakukan? Saya sempat nih kemarin melakukan segitiga diskusi pada anak-anak tersebut, kemudian saya pantau hanya memang tidak ada perubahan yang signifikan nih, jadi masih ada saja anak-anak yang kurang fokus dalam belajar. Oh gitu. Selain segitiga
berpikir terus nyari referensi juga. Mungkin kan dalam pembelajarannya kurang menarik, akhirnya saya ingin menerapkan mungkin berikutnya ya di rencana saya itu pembelajaran yang jauh lebih menarik gitu kan, games mungkin atau ICT di dalam pembelajaran saya nanti. Bagus sih ya rencananya. Iya, anak-anak kan kadang kalau misalnya pembelajaran kurang menarik jadi kurang excited gitu ke pembelajaran ya gitu. Bagus sih itu masih. Terus yang menjadi prioritas Bu Hesti apa lagi nih? Jadi kemarin saya sempat pikirkan juga saat dari kurang berhasil, saya akan berkonsultasi juga dengan wali kelasnya. Kemudian saya akan libatkan juga kalau perlu orang tuanya jika memang ini permasalahan akar permasalahan ada pada permasalahan di rumah. Biasanya saya akan minta bantuan juga wali kelas untuk menyambungkan saya dengan orang tua supaya permasalahan ini selesai. Tapi yang paling utama mungkin tetaplah saya akan berusaha dulu menerapkan strategi pembelajaran yang menarik, baru proses-proses saya akan lakukan. Komitmennya Bu Hesti kedepannya bagaimana nih abis setelah menjalankan rencana-rencana ini, komitmennya gimana Bu Hesti? Saya tetap berkomitmen nih, jadi saya akan tetap berusaha keras ya. Assalamualaikum Bu Dina, Bu Hesti. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat. Tadi dulu silakan. Alhamdulillah. Ada apa ini Bu? Ada waktu luang nggak ya Bu Dina ya? Iya. Jadi saya mau ini apa namanya menceritakan permasalahan yang ada di kelas gitu Bu Dina. Silakan Manda. Ya, maaf ya mengganggu waktunya Bu Hesti, punten ya. Ya. Jadi ini Bu Dina di kelas saya tuh anak-anaknya itu yang pertama tuh suka gambar, terus yang kedua tuh pada saat saya menjelaskan materi suka main handphone, suka main games, terus abis itu ya ada anak yang terlihat kurang termotivasi gitu untuk masuk ke sekolah. Bagaimana ya Bu ya? Oh begitu ya. Kira-kira apa yang sudah Ibu Dewi lakukan? Yang sudah saya lakukan sih yang pertama saya meminta psikolog untuk datang ke kelas untuk observasi kelas untuk anak-anak yang bermasalah tersebut. Terus selain itu juga saya berkonsultasi dengan kepala sekolah mengenai anak-anak yang bermasalah di kelas. Setelah itu saya juga sudah menghubungi wali muridnya supaya datang ke sekolah seperti itu. Sebelumnya saya mau tahu seberapa parah ya, artinya tingkat konsentrasi yang terganggu itu seberapa persen anak yang mengalaminya? Sepertinya 50% mungkin, jadi di kelas tuh hanya tiduran aja seperti itu. Ya. Cukup pelik ya. Berarti kalau tadi sudah dilakukan tindakan atau aksi ya dari Ibu Dewi, kira-kira apa yang hambatan apa yang muncul dari aksi tersebut? Paling ini ya motivasi dari anak itu sendiri ya, jadi kurang motivasi untuk berubahnya, jadi harus ada motivasi dari si anak ini ingin berubah seperti itu Bu. Jadi sepertinya kurang motivasi dan kurang dorongan dari orang tua. Pada saat diwawancara orang tuanya ternyata sibuk bekerja seperti itu Bu. Iya. Baik, saya pikir tindakan yang dilakukan oleh Ibu Dewi sudah bagus Bu, itu sudah artinya sudah sesuai menurut saya. Lalu kira-kira kalau seandainya tindakan ini belum maksimal, adakah tindakan alternatif yang akan Ibu Dewi lakukan? Paling saya akan continue ya mendampingi anak-anak ini. Mungkin anak-anak juga ini karena kurang kasih sayang dari orang tuanya, mungkin salah satunya seperti itu. Jadi saya akan mendampingi terus
untuk kedepannya Budi. Memang sudah, saya pikir sudah tepat apa yang dilakukan oleh Ibu Dewi ya. Begini Bu, terkait dari hasil rencana ini nanti akan dilaksanakan. Kira-kira Ibu Dewi punya rencana tentang waktunya berapa lama untuk melaksanakan rencana ini? Sepertinya mulainya besok ya. Rentang waktunya mungkin 1 minggu ya Bu ya. Kita lihat 1 minggu ini saya akan di kelas continue, terus psikolog juga saya akan konsultasi dengan psikolog bagaimana. Nah nanti kita akan lihat seminggu ke depan ada perubahan atau tidak. Berarti yang akan Ibu lakukan itu tadi adalah melibatkan juga psikolog. Iya. Selain psikolog, kira-kira siapa lagi yang bisa Ibu libatkan Bu? Sepertinya wali kelas ya, itu sangat memperan penting juga ya. Jadi saya akan konsultasi juga dengan wali kelas. Oke, sudah bagus sekali Ibu. Tinggal bagaimana komitmennya ya Bu ya. Nah, Bu Dewi bagaimana nih untuk menjaga komitmen Bu Dewi terhadap aksi ini atau terhadap tindakan ini? Saya akan komitmen pokoknya melihat perkembangan dari hari ke hari, terus apa yang akan saya observasi nih terhadap anak-anak, bagaimana kemajuannya seperti itu Bu. Jadi kita lihat nih selama seminggu ini. Iya. Saya pikir sudah sangat bagus ya Bu. Tapi saya izin boleh minta follow up ya dari Ibu, ingin meminta juga perkembangan dari tindakan Ibu karena itu kan jadi pengalaman untuk saya juga. Siap ya Bu. Mungkin hanya itu yang bisa saya tinggali ya Bu yang kita dari sana. Nanti kita ketemu lagi mungkin minggu depan atau 2 minggu mendatang ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu Rina untuk waktunya ya Bu Rina. Sama Ibu. Mangga Bu ya sih. Dan teman-teman Ibu.